kami ingin kepastian substansi langkah-langkah apa yang dibuat, baik dari pemerintah maupun dari perwakilan kami. Kami berharap dan kami masyarakat pemukiman Penanggalan menunggu isi langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk pasca kita pertemuan ini. Sengketa lahan antara PT Laut Bangko dan masyarakat adat Penanggalan memasuki babak baru. DPRK Subulus Salam merekomendasikan pengukuran ulang HGU perusahaan sawit tersebut dalam rapat dengar pendapat yang digelar pada Jumat pagi, 25 Juli tahun 2025. Rapat dengar pendapat atau RDP digelar pukul 10 pagi di ruang rapat DPRK Subulus Salam. Dihadiri Kepala Kantor BPN Subulus Salam, Manajemen PT Laut Bangko, Mukim Penanggalan, perwakilan masyarakat, dan sejumlah instansi pemerintah terkait lainnya. Rapat ini dipimpin oleh Ardianto Ujung atau Toto, yang merupakan anggota DPRK dari Dapil Penanggalan. Ia menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa lahan yang telah berlangsung lebih dari 1 dekade tersebut. Dalam rapat tersebut, DPRK Subulus Salam melalui Komisi B merekomendasikan kepada PT Laut Bangko untuk melakukan pengukuran ulang hak guna usaha. Setelah muncul laporan adanya lahan masyarakat yang sebelumnya tidak termasuk dalam konsesi HGU, namun tiba-tiba masuk dalam area perpanjangan konsesi perusahaan. Pihak perusahaan sebelumnya mengaku mengalami kerugian akibat klaim lahan masyarakat, termasuk dugaan pencurian kelapa sawit yang berujung pada kebijakan pembuatan parit besar atau parit gajah di sekitar lahan, serta pemortalan jalan utama akses masyarakat ke lahan yang bersengketa. Di sisi lain, masyarakat mengaku tidak bisa lagi mengakses lahan mereka akibat pemortalan jalan tersebut. Bahkan beberapa aktivis masyarakat yang mengadvokasi persoalan ini diketahui telah dibawa ke ranah hukum oleh pihak perusahaan dan ditahan di Polda Aceh. Ketua Komisi B DPRK, Subulus Salam Hasbullah, dalam rapat tersebut juga mempertanyakan kejelasan dokumen perizinan dan AMDAL PT Laut Bangko yang diduga tidak sesuai prosedur. Jadi permasalahan kita pada hari ini terlepas dari tidak terjalinnya komitmen pemberian oleh perusahaan izin hak guna usaha HGU. Perusahaan memperoleh HGU awal seluas 6.818,91 hektar. Tetapi melalui SK nomor 15 garing HGU garing Kementerian ATR garing BPN garing 2 tahun 2021 tanggal 21 Februari tahun 2021, luas HGU disahkan menyusut drastis menjadi 3.704,10 hektar. Pemerintah daerah dan masyarakat menilai PT Laut Bangko tetap mengelola lahan di luar batas HGU yang sah, sehingga muncul desakan untuk pengukuran ulang oleh ATR atau garing BPN. DPRK Subulus Salam meminta agar HGU tidak diperpanjang sebelum masalah masyarakat diselesaikan. Sementara DPR Aceh menyarankan penghentian sementara aktivitas perusahaan jika konflik belum tertuntaskan. Kewajiban kebun plasma atau skema inti plasma berdasarkan aturan perusahaan wajib menyediakan 20% dari luas HGU dalam kurun 740 hektar sebagai kebun plasma untuk masyarakat. Namun realisasi baru mencapai 488 hektar. Sisanya sekitar 322 hektar masih terkendala dokumen dan 67 hektar bermasalah secara administratif. Terkait dengan izin lingkungan dan AMDAL, lembaga lingkungan setempat menyatakan bahwa PT Laut Bangko diduga tidak memiliki dokumen AMDAL atau izin lingkungan, padahal seharusnya sudah dipenuhi sejak awal operasi perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ketiadaan AMDAL ini menjadi bahan kritik dari LVLHI dan WALHI Aceh yang meminta evaluasi atas rekomendasi perpanjangan HGU perusahaan di Subulus Salam. Pada tanggal 28 Mei 2025, ratusan warga dan masyarakat adat di Kecamatan Penanggalan melakukan aksi protes atas dugaan pemindahan tapal batas secara sepihak oleh PT Laut Bangko yang dinilai melewati patok tanah seperti 90, 94, dan patok A. Aksi ini terkait proyek pembangunan parit gajah yang merusak tanaman, memutus
akses jalan tani serta merusak hak-hak adat warga. Sejumlah tanaman petani juga dirusak oleh perusahaan untuk menghilangkan bukti otentik serta sejarah di mana masyarakatlah yang terlebih dahulu hadir lokasi untuk beraktivitas di kebunnya. Pada tanggal 20 Januari 2020, Wali Kota Subulus Salam sudah membentuk tim untuk percepatan plasma dan percepatan lahan plasma. Jadi ada 8 kelompok yang sudah serius oleh pemerintah Kota Subulus Salam, yang dimana 3 kelompok sudah mau terbit. Sudah beberapa kali kita lakukan rapat dengan PT Lot Bangko dan BPN. Rapat terakhir kita kemarin komitmennya di akhir Juli ini plasma 3 kelompok akan didistribusikan kepada masyarakat. Dan Kepala BPN sudah kemarin kami hubungi, termasuk 38 sertifikat dibawa kepada Aceh katanya. Makanya dia hadir Pak ya. Itu satu. Yang kedua, terjadinya mungkin, ini menurut pendapat saya pimpinan, bahwasanya ada 6.000-an tadi, yang dimana 3.700 yang dilepas 3.111 seharusnya ditampilkan di mana ex HGU yang dilepas agar tidak ada tuduhan dari masyarakat. Jadi sejak tadi sudah menyatakan ada kesepakatan kita untuk pemerintah turun sesuai dengan HGU. Bukan hanya itu, saya tambahkan poinnya, dan ex HGU agar kita tahu akar permasalahannya, sehingga ini menjadi cepat yang kita lakukan.